back to Podcast. Asik. Balik lagi. Lo lagi, Keva. Mulu, men. Aduh, gimana? Minggu kemarin, Fas. Sehat, bro. Sehat lah ya. Lu gimana? Sehat, bro, sehat. Gimana? Mental masih? Masih sehat. Untungnya masih sehat, bro. Masih sehat. Nah, ini ya beberapa kemarin gue mau cerita sedikit sih. Nggak boleh. Setahun yang lalu, iya. Setahun yang lalu tuh gue liburan bareng teman-teman gue pas di Jogja selama seminggu tuh. Oke. Dan ya Maret, April, Mei bulan Mei. Jadi kangen gue. Pengen liburan. Oh, pengen liburan. Pengen liburan ke Jogja lagi gue bareng teman-teman SMA kan. Cuman ada hal yang menarik sebenarnya menurut Apa gue. sih? Nah, ketika gue liburan kemarin itu kan gue kan ke tempat wisata tuh, tempat wisata, makan siang, makan malam. Nah, pasti kan ada orang yang bayarin duluan kan. Iya. Dan nanti takutnya kan kebiasaannya kita Lupa terus gak bayar. Gue berapa sih segala macam. Nggak mau bayar. Nah, kebiasaan lu kan, sosok lupa kalau ditagih. Lu jangan gitu dong. Ini ditonton nih. Biarin aja. Nah, gue dikasih tau teman gue SMA itu Kenapa? sih. Jadi kita sebelum kita berangkat kita harus install salah satu aplikasi. Itu aplikasi kayak patungan gitu loh. Apa tuh aplikasi? Jadi kalau misalnya kita yang bayarin siapa, kita catat tuh di situ. Jadi orang itu tuh nyatet gue bayarin ini sejumlah sekian. Oh. Jadi nanti misalnya di tempat grup kita satu grup nih, gue, lu sama Yere. Nanti di notifikasinya lu sama Yere itu muncul Andri bayarin berapa? Misalnya makan 100.000, nanti muncul tuh lu habisnya berapa, Yere habisnya berapa. Keren nanti ya? yang ditagih itu notifikasi kayak gitu cuy. Sebenarnya sih teknologinya nggak canggih kayaknya ya, men. Cuma mungkin idenya dan itu. penghitungannya itu ya. Kayaknya cocok untuk orang Indonesia yang lupa bayar Nah. gitu ya kan. Lupa amnesia. Amnesia pura-pura lupa. Baru bangun tidur, aduh gue utang apa ya? Nah itu loh, itu yang kebiasaannya jelek. Nah, begitu pula juga di UMN yang nanti kita akan bahas ini juga. Mau bahas apa nih? Kita mau bahas spesifikasinya akuntansi. Yes, akhirnya tuh ya, buat Ini teman-teman penting banget. Karena yang menarik nih, akuntansi itu di UMN itu based on digital. Yes. Menggunakan platform teknologi, tapi ada beberapa sisi humannya itu tidak bisa dilepaskan. Keren ya. Padahal ilmu akuntansi ini udah dari lama, cuma udah bisa beralih, berevolusi gitu kan ke digital. Dan di segi industrial juga, kayak di kantor kita sekarang juga, akuntansi kan juga udah digital semua, menggunakan software, udah bukan yang nyatet pakai tangan gitu. Ya. Tapi sebenarnya masih dibutuhin nggak kalau ada mesin robot komputer ini? Mungkin sebenarnya software kali ya, bukan robot ya. Itu software itu tetap ada, tapi dari segi humanisnya pasti butuh dong. Ada beberapa part yang mungkin dibutuhin di segi perhitungan atau dari segi pengambilan keputusan mungkin nanti, tapi gue nggak ngerti sih. Langsung aja kita tanyain aja daripada nanti kita salah ya. Kita mau undang siapa nih, men? Kita mau ngundang Pak Stefanus Arianto. Yes, beliau adalah Kaprodi Akuntansi. Bener banget. Yes. Ya, jadi nggak usah lama-lama. Langsung aja kita panggilin Bapak Ari. Oke. Kita udah kedatangan nih, Pak. Yoi. Pak Stefanus Arianto. Yes, Ya, biasa kita panggilnya Pak Ari. Pak Ari. Oke, pagi, Pak Ari. Pagi. Sorry. Sehat. Sehat. Kita yang ditanya nih. Harusnya kita ya. Pak Ari sehat juga ya? Sehat ya, Pak. Sehat ya. Aduh, mantap banget. Cuma kita agak kekikis nih, Pak, mental. Di rumah. Kita kalau ngomong juga sama komputer mulu, Nah, Pak. makanya itu dia. Aduh, parah nih, Pak. Langsung aja, Sorry men. ganggu ya, Pak ya, aktivitasnya pagi ini ya, Pak ya. Cuma kita kemarin waktu Q&A itu banyak yang nanya. Banyak Ya. banget yang Yang nanya, Kak, bahas prodi akun dong, Kak. Bahas prodi mene dong, Kak. Nah, ini mungkin pagi ini kita akun dulu langsung ya. kita jawab Kita akun dengan dulu. akuntansi. Kita langsung bawa Pak Ari selaku Kaprodi dari akuntansi. Ya. Pak, mungkin pertanyaan lebih pertama dulu kali ya. Mungkin bisa dijelasin nggak sih, Pak, fokusnya prodi akuntansi ini seperti apa sih, Pak? Oke, ya sebenarnya prodi akuntansi itu kan hampir semua universitas ada gitu. Yes, betul, Cuman Pak. kami ini fokusnya lebih ke mutu ya, artinya kami memfokuskan ke penerapan dari ilmu akuntansi di dalam nanti mereka bekerja gitu. Jadi kami kombinasi antara teori dengan prakteknya cukup
banyak ya, seimbang gitu, sehingga anak-anaknya itu nanti setelah kerja dia nggak perlu banyak dilatih lagi, jadi mereka langsung siap untuk kerja. Mungkin itu sedikit beda dengan di unit lain, apa namanya, teorinya yang banyak sebenarnya. Kalau kita seimbang antara teori dan praktek. Jadi ya akibatnya bisa dilihat sih pada waktu kemarin saya terima tracer study ya, artinya apa namanya, anaknya setelah lulus ditanya lagi kan, kalian sekarang masih kerja di bidang apa gitu. Rata-rata mereka lebih dari 85% masih di bidang akuntansi. Nah sementara kalau dibandingkan mungkin ya dengan beberapa unit lain misalnya yang setara dengan UMN, paling mereka berkarir di akuntansi cuma 2 tahun, 3 tahun, setelah itu mereka akan pindah. Jadi kalau kita di UMN di tracer study lagi masih di bidang itu. Jadi kan memang kita dari awal memang menjaga supaya mereka tetap di profesi yang sama. Itu uniknya di UMN begitu. Iya sih, lucu juga sih, teman-teman saya juga beberapa alumni dari akuntansi, bukan di sini tuh, itu jadi marketing. Nah ya, makanya banyak yang marketing still kan. Ada yang bisnis online, benar. Ada yang marketing, ada yang jadi HRD, malah nggak sesuai. Jadi nggak sesuai sama bidang ilmu yang ini gitu. Cuma itu menarik sih Pak, kalau maksudnya dikatakan UMN ini sampai 85% 2 tahun itu masih berkarir sebagai di bidang itu, bidang akuntansi ya. Berarti memang anak-anaknya ini maksudnya komit gitu ya. Maksudnya kalau dari akuntansi ya, kalau pribadi saya Pak, akuntansi kan dulu saya manajemen ya Pak, tapi bukan di sini juga. Akuntansi itu belajarnya memang levelnya lebih tinggi lagi daripada manajemen ya, karena kan hitungannya pasti. Hitungannya banyak banget kan Pak. Sebenarnya bukan masalah hitungan. Kalau hitungan sekarang kan dengan kondisi revolusi industri 4.0, kedepannya kan porsi hitungan dari akuntan itu udah nggak banyak, sudah banyak digantikan dengan software. Tapi judgement dan pengambilan keputusannya itu yang nggak bisa diganti sama analisis ya berarti ya Pak ya. Analisisnya. Nah itu tuh yang kita tekankan di sini itu yang itunya gitu. Kalau masalah mengerjakan istilahnya itu tata bukunya, buku itu zaman saya itu masih ada jurnal, jurnal, benar. Nggak lama lagi akan segera hilang. Saya masih dulu belajar ini Pak, debit kredit, jurnal harian, jurnal ledger itu masih nggak? Itu kita tetap belajar karena tetap harus tahu prinsipnya. Dasar ya Pak ya. Tidak digunakan secara langsung lagi karena alat bantunya udah banyak. Cuma prinsipnya kita harus tahu. Zaman saya dulu software akuntansi yang booming, nggak tahu nih zaman kapan ya, mungkin 2008 lah Pak. MYOB namanya. Mayop. Iya benar ya Pak. Masih dipakai ya. Kita juga ada yang sekarang yang cloud based juga, basis cloud. Jadi softwarenya udah di sini tapi di awan saja. Pak mungkin banyak juga nih Pak yang nanya, teman-teman banyak yang nanya, sebenarnya akuntansi itu anaknya harus menguasai apa sih Pak? Apakah punya sifat yang suka ngitung atau tulisannya rapi atau punya kemampuan ngitung atau gimana Pak? Yang jelas tidak alergi dengan angka. Kalau lihat angka udah langsung sakit perut ya. Itu udah jangan ya. Nanti menderita selama 4 tahun dia belajar. Paling enggak dia ada ketertarikan sedikit terhadap angka, tidak alergi gitu. Terus ya mesti teliti kali ya Pak ya? Teliti dia juga mau belajar sih, harus mau belajar karena sampai lulus tuh akuntan masih belajar terus. Ada namanya pendidikan profesional berkelanjutan. Setelah lulus S1, perkembangannya seperti apa gitu harus dipelajari. Dia harus ikut namanya PPL, pendidikan profesional berkelanjutan. Dari asosiasi itu ada. Jadi kayak profesi ya Pak ya? Pak, berarti ini pertanyaan remeh sih, cuma banyak yang ditanyain. Sebenarnya benar nggak sih Pak, anak akuntansi itu harus anak yang suka belajar di belakang meja? 60-40 sih. 60% dia di belakang meja, 40% komunikasi. Karena apa yang selesai dia buat, itu mesti dikasihkan ke orang lain. Nah, caranya dia mengkomunikasikan dan sebagainya itu harus dipelajari juga. Gitu. Itu yang kadang-kadang tidak diperhitungkan gitu kan. Cuma ngerjain doang udah selesai. Enggak, yang poin utamanya justru
mengkomunikasikan hasil yang dikerjakan sama dia, entah itu hasil audit, hasil penyusunan laporan keuangan, pajak, dia sama klien mesti komunikasi. Nah itu yang penting tuh. Ini penting banget sih. Pak, tadi aku kan juga dengar masalah perpajakan gitu ya. Tadi Bapak juga sempat Audit. bilang audit. Ya. Nah, itu sebenarnya gimana sih Pak kurikulumnya di UMN di semester berapa dipelajarin nanti tentang perpajakan, tentang audit, itu gimana Pak kurikulumnya? Nah jadi kan S1 akuntansi yang lengkap itu capaian pembelajaran lulusannya harus tiga-tiganya itu dia menguasai dasarnya. Tapi di UMN kemudian kalau dia lebih suka pajak, dia akan diarahkan ke peminatan pajak. Jadi itu akan lebih dalam lagi. Terus kemudian yang suka audit nanti diarahkan ke peminatan audit, yang suka sistem informasi akuntansi diarahkan ke sistem informasi akuntansi. Tapi pada dasarnya tiga ilmu itu dikuasai oleh semua anak. Hanya lebih dalam, ibaratnya sekolah musik kan. Kalau Anda sekolah musik harus bisa baca not balok kan. Gitu. Tapi setelah itu kan milih tuh, saya mau belajar gitar, piano, atau biola kan itu pilihan. Nah peminatan tuh sejenis seperti itu. Tapi kan pada dasarnya pengetahuan dasarnya dia harus bisa. Artinya dapat semuanya ya Pak ya untuk dan itu semua based on digital semua ya Pak ya? Ya. Pajak, audit, maupun yang SIA itu ya Pak ya? Pajak modernisasi sekarang semua udah pakai pelaporan nggak pakai Iya Pak. Online semua. Pak, tapi memungkinkan nggak kalau misalnya dia kuliahnya ambilnya pajak, tapi ternyata pas nanti kerja dia ngaudit? Oh bisa dong, karena kan tadi saya bilang kemampuan dasarnya kan semua dapat orang punya. Oh berarti udah bisa ya? Dan teman-teman yang di pajak pun juga bisa kerja di bagian ini kan Pak, perpajakan yang ada di auditor juga kan? Ya kantor akuntan itu kan juga ada macam-macam ya Pak yang memberikan pelayanan konsultasi perpajakan. Nah dia bisa masuk ke divisi itu atau ke perusahaan jadi staf pajak. Dan lebih menarik lagi, anak akuntansi juga punya chance untuk masuk ke ini ya Pak ya, private equity ya Pak ya? Private equity ya jelas bisa masuk ya Pak ya. Tahu nggak private equity? Itu apa namanya? Menyehatkan perusahaan yang sakit ya Pak ya? Ya, dia disehatin terus nanti dijual, dibetulin, manajemennya dirapikan, kan pasti value-nya naik. Habis itu bayangin aja kalau lo ngejual tuh perusahaan kan berkali-kali lipat ya Pak. Iya. Itu yang menarik sih private equity ya. Aduh. Nah ini dari tadi kan kita kan bicara soal audit, terus soal SIA sama pajak juga ya Pak ya. Nah di UMN sendiri itu ada nggak sih Pak sertifikasi yang khusus? Tadi kan kita bicara profesi juga ya Pak ya, sertifikasi. Nah UMN atau Pak Aris sendiri nyediain? Jadi kan tadi kita sudah mengarahkan mereka sesuai hobinya. Yang hobi pajak. Di sini ada kita sediakan sertifikasi private pajak. Ya, jadi mereka bisa ikut kursus dan mendapatkan sertifikat di UMN. Terus untuk yang audit, profesi yang mengatur mengenai audit itu kan IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Kita ada MOU dengan IAPI, kita punya test center. Test center Pak? Test center. Jadi anak-anak yang mau ambil gelar ACPA, gelar dasarnya audit, dia bisa langsung ujian di UMN. Jadi nggak perlu kemana-mana. Aman di UMN. Pajak. Nah, SIA sendiri, SIA itu dia punya, kan dia pakai dua software tadi cloud-based, namanya journal.id, itu juga ada sertifikasinya. SAP, kita juga pakai SAP. SAP juga ada sertifikasinya. Jadi semua bisa dilakukan di kampus kita, nggak perlu keluar. Tapi apa semua kampus kayak gitu atau cuma UMN yang seperti itu test center-nya? Enggak semua. Enggak semua ya? Saya tahu kok Pak. Itu ya teman-teman. Itu. Langsung semua. Untuk test center tuh kayaknya di daerah sini baru UMN. Test center yang IAPI, di daerah Tangerang tuh UMN. Jadi mereka situ lulus itu kan pasti magang kan ya Pak ya, kalau di UMN ya Pak ya. Pertama magang dulu, terus wajib memiliki sertifikat dong ketika lulus Pak? Dianjurkan begitu. Dianjurkan begitu ya Pak ya? Begitu. Jadi ya sama lah kayak dokter gitu, lulus S1 kedokteran doang kan kurang. Dia ambil spesialisasi. Sertifikasi kan gitu. Biar terpercaya lah ya Pak ya, akuntansi kan kredibilitas sama independensinya pasti. Kalau kita wisuda juga anak akun tuh kan yang paling banyak. Iya kan? Dibacain gelarnya ada gelarnya belakangnya. Itu keren banget. Nah, itu
di wisuda pun juga dibacain gelarnya. Iya, Gak sudah baca dia. Pak, kalau yang dari kemarin-kemarin kan kita ngobrol sama Fakultas Teknik ya men, itu kan ada kolaboratif antara misalnya informatika dan sistem informasi, mereka kolaborasi gitu. Dengan akuntansi ini apakah juga akan kolaborasi misalnya dengan anak DKV bikin desain, lalu anak akunnya ngitungin perencanaannya, apakah ada kayak gitu nggak Pak? Ya, kami menawarkannya ke Skystar ya. Skystar. Jadi untuk mereka kan banyak yang misalnya inkubator bisnis baru. Nah, kami menawarkan apa ya istilahnya, kami membimbing mereka untuk melakukan pembukuan dari awal. Sehingga biasanya kan kalau bisnis baru mereka kan concernnya ke marketing tuh. Biasanya pembukuannya di nomor 2 pajaknya nggak jelas, pembukuannya nggak jelas. Tahu-tahu begitu besar, bingung kan. Kaget. Gue transaksinya apa ya gitu kan. Nah, kita menawarkan dari awal nih supaya para pebisnis awal yang itu tuh mereka dari awal sudah concern soal keuangan, catatan, perpajakannya gimana dari pertama. Itu sudah ya kita tawarkan kerjasama kayak gitu dengan Skystar. Itu mahasiswanya Pak yang mengerjakan nanti. Mahasiswa kan Pak? Paling asisten dosen. Pak, tapi apa memungkinkan, kan kita tahu kalau akuntansi lulus dari akuntansi pasti kerja gitu kan. Apakah memungkinkan anak akuntansi lulus jadi pebisnis? Jadi pebisnis? Mungkin, karena ada beberapa lulusan yang setelah dia lulus kemudian dia menjadi konsultan pajak mandiri. Jadi karena kan kalau akuntansi itu profesinya nempelnya di orang. Betul. Bukan di kantor. Gitu. Betul. Nah, sekarang saya peminatan pajak, saya lulus, saya ambil private pajak di sini, terus saya ikut ujian namanya USKP, ujian sertifikasi konsultan pajak nasional, saya dapat ABC, saya bisa jadi konsultan mandiri. Nah itu banyak tuh di lulusan akuntansi BUMN yang jadi konsultan pajak mandiri. Keren. Enak ya. Itu dia, itu maksud gue men. Jadi nggak harus kerja gitu. Ya mungkin kerja juga ya. Iya, Ada tambahannya. Iya, waktunya lebih fleksibel. Dia pegang 3-4 klien sebulan, Dan penghasilannya udah oke. Kalau anak akun ngomong penghasilan oke men, artinya udah 2 digit ke atas bro. Tapi anak akun sih memang iya sih. Iya kan? Mereka apalagi yang di audit itu 2 digit ke atas ya Pak ya. Oke. Nah, tadi mungkin udah ya Pak ya pembeda dari kampus lain ya, kita sudah menyediain certified dan itu udah dimiliki dari kampus lain. Nah ini prospek karir. Tadi udah udah ya? Iya, apa-apa lah. Tadi ada di audit kantor akuntan publik ya Pak ya? Ya, prospek karir jelas di dunia itu ada yang disebut Big Four. Big Four. Iya, itu tuh yang prestis banget ya Pak ya? Itu yang dikejar sama anak-anak yang lulus ya. Anak-anak kita acceptable lah di sana. Acceptable ya Pak ya? Fresh graduate-nya masuk dengan ya tentunya yang dicari kan tingkat salary-nya yang cukup memuaskan lah di sana. Memuaskan loh. Ngeri. Iya lah. Kerjaannya teliti. Kan dia asing ya, apa namanya? Ya istilahnya kan perusahaan asing ya. Perusahaan asing udah pasti inilah penghasilannya. Terus yang berikutnya mereka mendapatkan pengalaman yang sangat baik lah di situ. Nantinya setelah 3-4 tahun kalau dia tidak melanjutkan di situ, dia bisa dapat pengalaman yang sangat baik. Nanti dia bisa pindah ke perusahaan dan harganya dia naiknya udah tinggi, berkali-kali lipat karena pengalamannya ya Pak ya. Pak, kalau untuk ini fasilitas lab-labnya ada apa aja sih Pak kalau di akuntansi? Nah, akuntansi itu kan lab tuh dibagi dua, lab yang disebut tutorial sama lab yang beneran lab gitu. Kalau tutorial itu jadi mata kuliah inti akuntansi itu semua didampingi dengan sesi tutorial. Nanti dibawakan sama asisten, dosen. Nah, yang lab sebenarnya yang main di ruang lab komputer itu ada banyak sih. Untuk audit ada pengauditan berbasis komputer. Terus ada untuk pajak, ada praktik perpajakan, itu semua software pelaporan pajak yang udah online itu diajarkan di situ. Terus tadi yang disebut Mayop, SAP, itu ada labnya juga. Sendiri tuh Pak labnya. Sendiri. Masing-masing banyak. Satu mata kuliah. Keren. Terus untuk penelitian kita ada lab SPSS. SPSS juga ada untuk mendukung tugas akhir. Wajib. Keren. Soalnya zaman gue kuliah dulu, ya itu lab SPSS aja tuh nggak ada. Ya, tapi desainnya tuh sediain lab SPSS tuh penting banget soalnya. Buat tugas. Lu pakai SPSS kan dulu?
Enggak dong, Enggak ya? kan gue kualitatif. Oh, kualitatif. Jangan, ntar pada Jangan, bingung. nanti pada Yang bingung. ikutan pada bingung, ya nggak usah. Oke, lanjut. Pak, lanjut nih Pak, ini pasti banyak ditanyain juga kalau misalnya kita lagi di lapangan Pak, prestasinya. Ini banyak nih, gue tahu ini banyak Prestasi. banget. Ini banyak banget, Banyak. prestasi banyak banget. Mulai tahun 2018 banyak. kesini gitu kan, udah menang lomba akuntansi di banyak universitas gitu. Ya universitas negerinya ya ada di Pajajaran, ada di kemarin di UI juga kita juara harapan, terus di Bali kita juara umum lomba akuntansi di Bali itu diborong semua pialanya. Oh iya? Sombong. Sombong amat. Kayaknya setiap angkatan mereka tuh ada tim-tim lomba yang dibina. Jadi setiap angkatan pasti punya kelompok yang ikut lomba gitu. Jadi dan itu ya lebih sering menangnya sih daripada kalahnya. Enggak bro, kayaknya mau naikin harga ini. Mau naikin harga ketika udah lulus bro. Ya, Harganya rata-rata juga ada yang magang di Big Four dan sebagainya gitu. Jadi mereka kan juga kejar. Iya. Value-nya Pak ya, value-nya itu value personnya kan. Keren. Pak Ari lagi naikin harga alumni bro. Alumni akuntansi. Pak, berarti yang paling prestis itu kemarin yang di Bali ya Pak, yang juara di umum? Bali ya, terus yang di Pajajaran itu saya nomornya juara 2 atau juara 1. Sampai lupa saking banyak kan ya. Daerah Nanti datanya bisa saya kasih lah. Oke. Daerah banyak Produser. yang minat sih. Banyak yang minat kan. Oke, terus kalau kegiatan prodinya, kan kalau kita tahu kan anak akun juga harus berkomunikasi nih Pak. Kegiatan prodinya tuh apa sih Pak, aktivitasnya apa? Ada Buat pengembangan soft skill mungkin Pak. pengembangan Oke. soft skillnya. Ya kalau di Prodi kan biasa kalau mahasiswa baru kita ada event keakraban namanya apa namanya itu? Ya kita keakraban dengan kakak kelas dan sebagainya, ada satu event. Terus kemudian biasanya kita kalau seperti saya gitu ya, mahasiswa saya libatkan dalam beberapa pekerjaan kayak tadi apa namanya yang di Skystars. Kalau mereka juga saya libatkan di asosiasi, misalnya ada satu istilah di asosiasi itu public hearing. Public hearing itu kalau ada sadar akuntansi baru, mereka akan ngadain kayak semacam seminar ya Pak ya. Seminar. Nah, saya biasanya libatkan mahasiswa saya suruh ikut supaya dia update dengan Industri peraturan standar yang baru dan sebagainya gitu. Jadi kuliahnya asik karena banyak sumber dari luar yang kita manfaatkan untuk itu. Terus kemudian kita juga ada kuliah yang asinkron. Pakai metode asinkron itu berarti 5 kali pertemuan nggak datang ke kelas, dia belajar mandiri dan sebagainya gitu. Kita difasilitasi untuk pembuatan video dan sebagainya. Jadi ya mahasiswa juga seneng kan dia belajar di rumah. Apa namanya, dia bisa belajar sendiri mandiri, udah ada kuisnya, udah ada tugas dan sebagainya gitu. Lebih simpel. Itu yang enak, menarik, keren. Oke. Gitu Pak Ari, mungkin segitu pertanyaan. Kalau kita ngomongin akuntansi lebih jauh bisa 1 hari 2 hari. Karena ini menarik bro. Iya, Karena ini Pak Ari mungkin gitu. Thank you banget. Terima kasih banyak atas Pak Ari. waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu. Nanti mungkin next kita bakal undang lagi ya. Yes. Lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Ari. Ya. Oke. Tadi udah jelasin ya Mas ya. Udah kejawab dong ya. Iya. Jadi yang analisis sama pengambilan keputusan itu memang harus Yes. tetap manusia, nggak bisa robot. Jadi Pak Ari juga tadi sudah bilang bahwa sepinter-pinternya robot itu tidak bisa menggantikan pemikiran manusia. Betul. Gitu. Langsung aja Kita infoin. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk daftar di akuntansi karena bulan ini kita masih buka pendaftaran. Yes, masih Ya. gratis juga. Masih gratis juga. Caranya gimana? Kalian tinggal daftar aja di pertama cari informasinya dulu. Cari Yes. informasinya di www.umn.ac.id. Yes. Terus kalian bisa daftar di pmb.umn.ac.id. Asik. Nah, terus di bawah sebelum kalian submit itu ada kayak kolom untuk mengisi kode voucher. Yes, Kode voucher vouchernya apa? Freeform, FREEFORM, digabung semua huruf besar semua. Ya, jadi jangan sampai lupa kalian isi. Kalau misalnya kalian lupa nanti kalian bayar loh 200.000.
Makanya kesempatan ini digunakan dengan baik karena gratis, mumpung 200 ribunya. Benar banget. Nah, kita juga masih buka jalur beasiswa dengan tes atau dengan non-tes. Yang tes itu ada tes reguler itu di tanggal 13 Mei. 13 ya, di batch keduanya. Itu tanggal 13, dan masih ada yang non-tes itu ada dari banyak banget. Ya, dari ranking, prestasi, menang lomba, orang tua guru. Aduh, baik buat kakak kandung di UMN ya, langsung dapat beasiswa. Caranya gimana ya? Nanti kalian tinggal cek aja di website kita di www.umn.co.id atau follow sosial media kita di YouTube nih dan di Facebook Universitas Multimedia Nusantara, di Instagram di sama Universitas Multimedia Nusantara, dan ada @pmb.umn juga. Nah, kalian cari tahu di situ sebanyak-banyaknya. Langsung aja daftar karena kita based on kuota. Benar. Kalau misalnya kalian ingin ditanyakan, silahkan cari nomor marketing yang ada di website. Atau pop up WhatsApp yang di situ. Langsung aja diklik, langsung chat aja. Benar banget. Kalau mau tatap muka, nah, linknya ada di bawah sini, teman-teman. Ya, jadi kita masih membuka untuk tatap muka. Betul. Karena kampus kita sekarang masih PSBB ya. Betul. Masih PSBB. Jadi masih keterbatasan untuk tamu datang ke UMN. Betul. Gitu aja teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita. Saya Diandrianto GP, ada di @kevasarifsen. Kami berdua mohon pamit. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita di Spotcast.